Baru-baru ini nama Monica Soraya Haryanto tengah menjadi perhatian publik. Bukan karena sensasi atau karirnya yang memang menjulang, tapi semua perhatian itu terkait dengan aksinya yang penuh inspirasi mengadopsi 9 bayi. Terketuk sebagai seorang perempuan, wanita berusia 41 tahun ini merasa iba saat mengetahui banyaknya berita bayi dibuang, bahkan hingga meninggal oleh orang tua kandungnya. Dari situ, perempuan yang dikenal sebagai aktivis sosial ini mulai mengadopsi bayi sejak awal tahun ini. Bayi yang diadopsinya pun berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Monica mengaku mendapatkan banyak tawaran adopsi bayi dari para orang tua. Tidak ada kriteria khusus buat Monica untuk mengadopsi bayi-bayi tersebut. Tidak ada kriteria sih Mbak dalam saya memilih bayi-bayi ini. Tapi kan ini mungkin juga panggilan saya gitu, Allah mungkin memanggil saya. Dan kok ya Allah juga mempertemukan saya dengan ibu-ibu ini gitu. Jadi semuanya seperti udah diatur oleh Allah dan menunjuk saya gitu untuk mungkin menjadikan anak-anak ini untuk masa depannya lebih baik lagi. Saya tidak pernah mempermasalahkan latar belakang dari ibu ini kenapa. Yang saya tanyakan memang pertama kali kenapa mau menyerahkan anak sini, apakah udah yakin gitu. Karena kan ibu sudah mengandung sekian lama, itu yang saya pertanyakan sih awalnya. Tapi setelah beliau itu semua mengatakan saya sudah yakin Mbak karena saya tidak sanggup. Ya latar belakangnya sih kebanyakan memang masalah perekonomian. Terus ada yang hamil di luar nikah, ada yang ditinggal oleh suaminya, ya rata-rata sih seperti itu sih. Dan saya yakin bahwa suatu kebanggaan luar biasa seorang ibu yang masih mempertahankan anaknya dalam kandungan dengan kondisi yang seperti itu. Itu yang buat saya tuh menjadi respect juga pada ibu-ibu bayi ini. Dari Bianca yang lahir pada awal Maret menyusul Tristan, kini Monica sudah mengadopsi 9 bayi. 5 bayi perempuan dan 4 bayi laki-laki. Wanita yang kerap disebut sebagai Crazy Rich Jakarta ini punya tujuan mengajak orang-orang untuk membuka mata dan telinga untuk melihat kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Anak-anak yang diadopsi ini tetap dicantumkan nama ibu kandungnya di akta kelahiran. Setelah melahirkan, para ibu dari bayi itu diberikan uang pemulihan. Ia pun memberikan bantuan modal untuk mereka bisa bangkit dari perekonomian yang terpuruk. Tujuannya sih ini Mbak, walaupun memang anak itu dari bayi lahir langsung diserahkan kepada saya sampai dengan sekarang. Saya asuh, saya didik, dan saya mau supaya masa depan anak-anak ini lebih terjamin, lebih sama seperti anak-anak kandung saya. Tapi saya tetap tidak mau menghilangkan bahwa ibu kandungnya adalah bukan saya. Sebetulnya itu yang melatar belakangi itu semua. Walaupun nanti akan susah buat saya untuk menjelaskan kepada anak-anak ini. Tapi saya yakin mereka juga ngerti. Dan saya juga mau mereka juga tahu bahwa ibu kandung mereka ini nggak salah. Ibu kandung mereka ini pasti punya alasan tertentu kenapa anak-anak ini diasuh oleh bunda dari bayi. Itu sih Mbak sebetulnya yang saya mau. Saya tidak mau apapun yang terjadi saya bukan ibu kandungnya itu. Dalam Islam, mengadopsi anak itu sudah dikenal sebelum Islam. Saat itu, anak angkat itu posisinya sama dengan anak kandung, sehingga mencantumkan nama bapak angkatnya, bahkan punya hak waris. Nabi SAW sendiri juga pernah mengangkat Zaid bin Haritha sebagai anak, sehingga namanya pun menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat larangan menisbatkan anak pada ayah angkat, tapi harus ke ayah kandungnya. Sejak itu, anak angkat Nabi berubah menjadi Zaid bin Haritha, dinisbatkan pada nama orang tua aslinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Quran Surah Al-Ahzab ayat 4. Lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu untuk mantan budak. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Apabila anak yang diadopsi itu perempuan, ayah adopsinya tidak bisa menjadi wali ketika menikah. Dalam kesehariannya pun, anak angkat dan orang tua angkat tetap bukan mahram. Maka tetap berkewajiban menutup aurat jika sudah dewasa. Dengan demikian, pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam hal nasab, mahram, ataupun hak waris.